Halo guys, balik lagi sama gua Nova, PMI di Slovakia, dan tamu undangan kita Salman. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Oke, Mas Salman, pertama tanya dulu lah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ini kabarnya cerah-cerah, baik-baik saja untuk saya sendiri, dan cuacanya juga hari ini sangat cerah sekali Mas Nova. Iya. Jadi ya Emang vibes-nya lagi bagus banget ya? bagusnya ya buat nongkrong, ngobrol, atau ya menikmatin suasana di siang hari ini ya. Kalau kerjaan gimana ya? Kalau kerjaan sih biasanya sih bagus-bagus saja untuk akhir-akhir ini, tapi nggak tahu ya nanti menjelang libur summer itu biasanya ada fase-fase kenaikan produksi. Ya, tapi kita lihat saja nanti. Let's see. Sekarang kita di sini mau ngobrolin tentang traveling nih. Karena Mas Salman juga paling senior lah soal traveling di sini. Mungkin dia udah lebih dari 7 negara kayaknya. Ya, betul sekali. Sudah lebih 7 negara di Eropa dia travel. Nanti kita ulik-ulik gimana nih perjalanannya dia, dari mulai persiapan, waktu di sana untuk mendapatkan experience terbaik itu. Biasanya Mas Salman di destinasi-destinasi itu melakukan apa aja. Dan juga buat masalah budgeting, biar budgetnya tidak membengkak. Disclaimer dulu ya Mas Salman ya. Ya. Ini based on experience Mas Our Salman. experience. Jadi kalau ada salah-salah boleh kalian koreksi di kolom komentar. Barangkali Terima kasih. punya referensi yang berbeda juga bisa tulis di kolom komentar referensinya. Oke. Dan mungkin ada request juga buat Mas Salman, negara mana nih selanjutnya, bisa langsung DM aja di beliau. Nanti kita tulis IG dan akun media sosial Mas Salman lainnya. Oke. Pertama, negara mana aja nih Mas Salman yang pernah Mas Salman kunjungi? Oh, dari pertama saya datang ke sini ya, dari pengalaman saya pribadi, seperti yang diceritakan Mas Nova, ini disclaimer, our experience and my experience ya, spesifik secara mendalam. Bahwa pertama saya datang ke sini itu mulai liburan itu di bulan summer. Perkiraan summer itu berarti Agustus ya teman-teman. Jadi di bulan Agustus itu saya traveling ke 3 negara langsung. Nah, negara pertama yang saya kunjungin adalah Jerman, yaitu di salah satu kotanya yang bernama Dresden. Kota Dresden ini memberikan ya vibes yang kayak percampuran ya, perpaduan antara Eropa Tengah sama Eropa Barat. Kenapa saya bilang perpaduan? Karena Dresden itu masih terletak di geografis yang letaknya dekat sama Praha. Nah, Ikoniknya apa? Ceko, maaf, maksudnya dekat dengan negara Ceko. Ikoniknya di Dresden itu adalah tembok yang sangat gimana ya, menceritakan kayak sejarah kota Dresden itu sendiri, sama kaitannya sama Perang Dunia Kedua. Bukan dari kekasihan Austria, Hungaria, bukan? Enggak, setahu saya kayaknya enggak sih. Cuman memang salah satu ikoniknya itu di temboknya itu. Nah, dari temboknya itu selang berapa meter itu ada semacam kayak danau ya. Itu danaunya juga bagus buat untuk santai-santai, menikmati cuaca summer yang waktu itu sangat panas, tapi udaranya sejuk. Nah, itu uniknya di Eropa kayak gitu. Panas tapi udaranya sejuk. Nah, terus dari perjalanan yang saya lakukan itu di Dresden itu kurang lebih 1 hari ya. 1 harian full di sana. Nah, habis itu kelanjutannya saya berlanjut ke Praha di negara Ceko. Nah, di Praha ini bagus banget ini. Orang-orang yang terutama suka kayak dongeng-dongeng ya Mas Nova. Jadi kayak ada sebuah kayak tempat yang bernama Charles Bridge. Jembatan Charles itu kalau orang yang datang ke sana pasti nuansanya kayak, wah, saya berada di negara dongeng nih ya. Terus arsiteknya gotik banget, bagus banget, suasananya, terus banyak gimana ya, kayak turis-turis yang bertandangan, dan turisnya ramah-ramah banget. Nah, banyak di sana ada orang yang jual lukisan-lukisan kayak apa ya namanya ya, siluet atau apa itu yang hitam putih. Terus ada yang dilukis kayak dibentuk animasi. Orangnya sangat kreatif ya. Nah, di sana juga perlu digarisbawahi, di Praha semua makanan hampir murah. Murah ya? Murah banget.
dibanding dengan kita Slovakia. Slovakia masih murah Praha. Oh, oke. Namun perlu diketahui di Praha itu mata uangnya bukan euro ya teman-teman. Jadi mereka punya mata uang sendiri. Iya. Namanya koruna kalau nggak salah. Oke. Ceko Untuk koruna. transaksi itu gimana? Ya, untuk transaksinya kebetulan pengalaman saya pribadi ya Mas Iya. Nova. Jadi saya itu waktu ke sana sama sekali nggak bawa uang tunai. Iya. Saya full pakai kartu. Jadi transaksi yang saya lakukan yaitu cashless ya. Cashless. Semuanya Tapi aman langsung ya? aman, Aman. semuanya aman dan itu langsung ke convert di bank. Kebetulan saya pakai banknya adalah bank yang Slovakia ya. Nah itu langsung ke convert dari transaksi yang Ceko aja Iya. sampai ke Slovakia itu langsung ke convert. Oke. Dan itu sangat simpel dan cepat sih Iya. buat transaksi. Selanjutnya Terus dan yang terakhir itu di Austria. Austria. Untuk Austria sendiri sih sebenarnya tempatnya bagus. Cuman waktu itu karena summernya sangat panas, mungkin ini bisa rekomendasi buat teman-teman ya. Kalau misalnya summer liburan nanti, kalau yang mau ke Austria, saya sarankan jangan ke Wina. Wina panas ya? Sangat panas banget. Jadi pengambilan fotonya itu nanti antara backlight atau nanti cahayanya terlalu tinggi. Over intensity intensity kayak gitu. Jadi kalau musim panas mungkin ke Praha masih oke lah, ke Jerman masih oke, ke Austria mungkin oke tapi jangan Wina. Mungkin ke yang Hallstatt atau Innsbruck, Salzburg itu yang masih lebih alam-alam ya. itu masih bagus Masih karena ya kalau di Wina panas banget. Oke. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi di antara tiga negara itu saya lebih suka di Praha sih. Praha, Paling oke. suka di Praha. Mungkin saya bisa mengulangi lagi sewaktu Iya. hari nanti. Siap Mas Salman. Boleh nih teman-teman kalau yang mau ikut join traveling sama Mas Salman langsung di DM aja ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya negara mana lagi nih? Terus Mas Salman? dari itu selanjutnya saya ke Budapest. Kebetulan perjalanan negara keempat ini ke Budapest sama Mas Nova dan satunya Iya. juga sama Mas Tono bertiga. Iya. Nah Budapest ini menurut saya secara tiketnya sangat affordable Iya. ya, sangat terjangkau. Terus kayak harga makanan, minuman itu hampir 11-12 sama Ceko. Iya. Dan mereka juga sama ya pakai mata uang sendiri, Hungaria Forint. Jadi mereka nggak pakai euro. Tapi waktu di sana kita bertiga ya kita bisa menikmati suasana yang bagus ya. Iya. Kebetulan kita ke sana kapan autumn ya kalau nggak salah ya, musim gugur ya. Iya. Perkiraan September itu udah musim gugur lah, kita ke sana bertiga. Dan saya kotanya nggak tahu ya, kota-kota di Eropa ini banyaknya yang di samping sungai gitu. Jadi banyak transportasi sungainya gitu, kayak kapal-kapal kayak di ini juga Paris waktu itu kita di Budapest sama di Praha mungkin Mas. ya Salman di Praha juga banyak transportasi kapal kayak juga gitu ya. iya, terutama yang dekat sama Charles Bridge itu ada transportasi kapalnya itu bagus. Ikoniknya apa nih Mas Salman di Kalau di Hungari parlemen sih, parlemen itu apa namanya? Ya Hungaria parlemen lah. Orang pada tahu semua itu gaya arsitekturnya itu bagus banget itu. Itu kalau nggak salah parlemennya DPR-nya sana ya. Iya, neoklasik Ya, gitu tapi lah, klasik-klasik yang megah gitu. megah itu, tapi nggak ada pagar besi ya. Iya. Nggak kayak di Adalah. Jadi orang bisa berdatangan ke sana kalau mau berwisata atau mungkin mau mengajukan suara ya dari rakyat ke parlemennya seperti Tidak itu. ada batasan. Tidak ada batasan antara warga dengan pemerintahnya. Iya. Nah, Dan malamnya itu sangat indah sekali, wah. sangat indah sekali. Menyala-nyala gedungnya. Jadi kalau waktu malam itu gedungnya sangat menyala kayak emas itu sih, Iya, warna-warna terang emas-emasan. kemas-emasan itu. Nah, dari situ orang pada banyak kan yang mengambil foto, ada yang dari pinggir kanal, bahkan ada yang naik kapal buturu. Iya. Jadi Coba. dari kapal itu ngambil video, ngambil gambar. Cuman kebetulan kita bertiga waktu itu sama Mas Tono ya, yang satunya ya, kita ngambilnya dari pinggir kanal. Iya. Ya. Kita Tapi termasuk destinasi recommended nih. recommended sih Buat Budapest. PMI ataupun warga Indonesia ya. Khususnya kalau PMI yang baru ke sini ya, ke Slovakia, mungkin kalau pingin traveling ya saya sarankan antara Budapest, kalau enggak Praha
atau Austria. Tiga Iya. negara ini sih yang sangat rekomen karena dari tiket ya terjangkau, akses nggak terlalu jauh, Iya. dan harga-harga itu masih Makanan masih murah. Murah ya. Ya, makanan, minuman itu masih murah. Tiga negara ini, Hungaria, Ceko, sama Austria. Oke. Itu rekomend banget bagi PMI Slovakia yang baru datang ke sini yang mau traveling ya. Iya. Untuk first time traveling ya. Betul. Jadi seperti itu. Selanjutnya nih yang agak mahal nih. Perjalanan Oh. Mas Salman yang agak mahal. Nah, ini Nah, agak main cong ke atas nih. Jadi yang selanjutnya, traveling yang selanjutnya adalah ke Spanyol sama Prancis. Kebetulan kita berdua ini Iya. perjalanan ke negaranya Mbappe sama negaranya Lamine Yamal. Lamine Yamal, rival nih. Ah. PSG dan Barcelona. Real Madrid dong. Oh iya. Mbappe sudah di Real Mbappe Madrid. ya. Real Madrid Maaf, versus maaf. Barcelona. Kurang update. Jadi Nah, itu gimana tuh Mas? kita ke sana itu kebetulan nemu tiket murah ya. Iya. Dari Bratislava kita naik pesawat langsung ke Spanyol Barcelona Iya, ya. Kita Barcelona. direct langsung. Tiketnya itu kebetulan kita kurang lebih 20-an, antara 28 euro Iya. ya. Seingat saya 28 euro lah, itu udah bersih itu. Jadi tiket dari Barcelona ke Spanyol, khususnya di kota Barcelona itu 28 waktu itu ya. Nah, sampai setibanya di Spanyol itu, suasananya bagus lah. Ditambah kayak vibes-nya itu cocok buat orang-orang tropis kayak kita. Iya. Cuacanya hangat. Soalnya waktu kita berangkat itu awal musim dingin dan di Slovakia itu udah wah dingin parah. Kadang Kalau di minus sana- 3 ya? Iya, kadang Nah. minus 3. Di sana kita lepas semua baju hangat kita tinggal pakai kaos saja. Masih bisa lah keliling-keliling. Masih sangat enak itu. Sangat enak banget, cocok kalau buat kita orang-orang Indo yang suka hangat tropis itu Barcelona sangat cocok. Barcelona yang paling bagus nih di mana ya, Mas? Yang paling bagus di Sagrada Familia. Sagrada Itu Familia. paling rekomend banget. Kalau ke Barcelona wajib ke Sagrada Familia. Apa Wajib tuh itu Sagrada itu? Apa? Jadi itu kayak gereja ya, gereja tertinggi yang ada di Eropa. Eropa ya, apa dunia ya? apa? Ya nanti kalian bisa cek ya di Google, saya agak lupa-lupa dikit. Dan sudah ratusan tahun Udah ratusan tahun masih itu. belum selesai juga pembangunannya. Waktu kita ke sana juga Masih belum kurang selesai sedikit ya. Itu mungkin masih progres 90%. Iya. 10% lagi udah Iya, selesai masih mungkin ya. Ini. Nah, di Sagrada itu bagus juga. Jadi kita menemukan makanan yang affordable itu mudah ya di sana Iya. ya. Banyak makanan-makanan Asia food Asia di food sana. banyak di sana. Salah satunya kita beli, Mas Salman itu beli apa kayak mie gitu ya. Ah. Saya beli nasi goreng Top. harga terjangkau, kenyang, enak. Rasanya Top ya sekali. cocok lah buat kita lidah-lidah Asia. Iya. Itu Cina restoran ya kalau nggak salah ya. Iya. Chinese restaurant. Chinese restoran itu sangat ya affordable lah, udah porsinya banyak, murah, ya cocok lah buat kita sebagai traveling yang ya pingin hemat budget ya. Selanjutnya, Mas Salman. Nah, dari situ kita melintas ke Paris. Nah, ini salah satu tempat favorit saya dulu ya. Jadi dulu itu saya punya mimpi kalau saya itu pingin membandingkan atau menempel foto saya yang di Monas dengan foto yang di Paris. Dan saya Wah. berharap itu bisa terwujud. Dan syukur akhirnya alhamdulillah terwujud. ya, finally my dream Ya. has come true. Ini buat teman-teman jangan jangan takut bermimpi lah, karena mimpi yang bisa jadi kenyataan itu akan terasa bahagia banget seperti Ya. Mas Salman gimana? Saya Mas merasa Salman? ya serasa gimana nih, mimpi kok bisa terwujud dengan gini ya. Saya senang, bersyukur juga ya pastinya ya bahwa apa yang saya mimpikan dulu bisa terwujud. Foto di Eiffel, orang-orang pada foto di Eiffel, jalan-jalan, dan sekarang saya bisa merasakan juga. Tidak hanya melihat dari media televisi, mainstream ya. YouTube atau apa, sekarang bisa lihat langsung. Oh, Eiffel seperti ini ya. Itu sangat the best banget lah buat saya. Eiffel itu Paris lah pada umumnya, kata Mas Salman overrated apa
worth it untuk datang ke sana? Ini perlu Dengan harganya yang agak garis bawah ya, ekonomi. di Paris itu banyak harga-harga yang mahal. Iya. Terus juga ketika di Paris itu kita itu harus berhati-hati sama orang-orang yang, ya ini bukan saya menjelekan atau rasis ya, Iya. tapi orang sudah pada tahu sama orang yang berkulit hitam. Itu kita harus berhati-hati sama mereka karena scam-scam itu kebanyakan dari mereka. Iya. Banyak kok orang yang terkena scam orang-orang kita. Aku lihat waktu di HP, tersangkanya mereka-mereka semua. Jadi bagaimana caranya? Yang paling utama bukan kita menyalahkan mereka, tapi kita harus mengantisipasi gimana caranya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Iya. agar kita tidak jadi korban. Nah, yang pertama, usahakan kalau kita naik transportasi lokal yang di Paris, jangan pernah main HP ketika mau masuk transportasi itu. Dan Misal keluar. ya mau masuk mau keluar bahkan di dalam. Soalnya gini, ada kasus yang mau masuk ternyata tiba-tiba HP-nya dicerobot Iya. dan tiba-tiba posisi situ sudah masuk. Iya. Otomatis kan kereta Nggak bisa, jalan iya, kan. jalan. Kita nggak bisa apa-apa. Iya. Pasrah aja. Itu udah terjadi banyak sekali kasus-kasus kayak gitu. Nah, kita berdua waktu ke sana kita udah tahu nih ada kejadian banyak yang seperti itu. Makanya ketika kita ke sana kita menghindari yang namanya main HP ketika mau masuk, bahkan sudah di dalam transportasi lokal. Dimanapun berada sih sebenarnya yang kota yang penduduknya penuh dan imigrannya Imigrannya banyak, itu mungkin kejahatan lebih meningkat lah. Beda Ya. dengan kayak di Slovakia, imigrannya masih Stabil ya. iya stabil, belum terlalu banyak, jadi masih tergolong aman gitu di sini. Kita meninggalkan sesuatu juga banyak orang di sini kan Ngembaliin ya. meninggalkan sesuatu ya aman-aman aja, Aman-aman gitu. aja. Karena masih terkendali. Hmm. Dan biaya hidup di sini tidak terlalu mahal seperti kota-kota di barat. Nah mungkin 2025 kita tutup sampai di sini dulu. Selanjutnya 2026 tahan dulu Mas Salman.